Ta'ala. Yang insya Allah akan meneruskan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah dengan tema Isra dan Mi'raj. Kemudian salawat serta taslim semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kajian ini dimulai, insya Allah Ana di sini sebagai moderator akan membacakan tata tertib selama kajian ini berlangsung. Yang pertama, Ana mengingatkan kepada diri Ana dan juga pada seluruh partisipan untuk memperhatikan adab-adab kita sebagai penuntut ilmu, terutama adab terhadap ustadz dan juga adab dalam bermajelis. Yang kedua, dimohon kepada seluruh partisipan Zoom untuk menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Yang ketiga, dimohon kepada seluruh partisipan Zoom untuk menonaktifkan audio dan kameranya selama kajian berlangsung agar tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam menuntut ilmu. Keempat, untuk pertanyaan bisa diketik di chat Zoom atau bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kelima, dipersilahkan kepada partisipan Zoom untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan cara raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mohon izin bertanya Ustadz, apakah kajian pada hari ini akan ada sesi quiz Ustadz? Insyaallah. Insyaallah di akhir nanti akan ada sesi quiz. Demikian muqaddimah yang dapat Anda sampaikan. Selebihnya untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Dr. Satiq Riza Basalama LCMA hafizahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sebuah nikmat yang agung tatkala Allah Jalla Jalaluh memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar ilmu, kesehatan yang dengannya kita bisa menuntut ilmu, tekad dan niat yang Allah kuatkan sehingga semua kembali ke majelis ilmu. Buat para santriwati yang baru saja kembali ke rumah Quran, dan buat para santriwati yang mungkin baru balik ke pondok, yang ikut menyimak, ketahuilah bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Harta yang diwariskan akan lekang dengan waktu dan zaman. Harta yang dikumpulkan akan ditinggalkan. Tapi ilmu yang dihimpun, ilmu yang berusaha seorang muslim untuk menghafalnya, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkannya, dengan izin Allah Azza wa Jalla akan terus mendampingi. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang yang berharta. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang dikasih ilmu, ini orang sama-sama beriman. Yang diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla diangkat derajatnya beberapa derajat di atas orang-orang yang hanya beriman saja, tapi dia tidak menuntut ilmu. Maka jangan pernah redup semangatnya. Seharusnya pulang dari liburan itu membuat engkau sudah cukup beristirahat. Liburannya kira-kira 20 hari. Gunakan energi yang diperistirahatkan dalam 20 hari. Itu untuk menyongsong kemuliaan
yang kekal dan abadi dengan terus menghafal kitabullah tabaraka wa ta'ala, dengan terus berusaha untuk memahaminya. Terkadang sebagian pulang dari rumah tidak membawa semangat, tapi dia membawa dosa. Dia punya kebiasaan-kebiasaan buruk selama dia liburan. Tatkala di pesantren, dia tidak bisa menjalankan, atau di rumah Quran tidak bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan tersebut, sehingga membuat dia tidak betah. Dia ingin segera meninggalkan tempat dia belajar untuk bertemu kembali dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tadi. Maka nasihat ana, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan kotoran-kotoran yang nempel dalam hati kita, yang kita bawa ke tempat kita menuntut ilmu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan, bukan tambahan harta, tapi Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilman, dan katakan wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang Isra Mi'raj, dan kita sudah mengkaji bagaimana pendapat para ulama tentang kejadian Isra Mi'raj tersebut. Kapan terjadinya? Ada khilaf panjang di antara para ulama, tapi yang jelas semua sepakat bahwa kewajiban sholat itu diwajibkan pada saat beliau Isra Mi'raj. Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, paman Nabi juga meninggal dunia sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Khadijah radhiyallahu anha, paman Nabi Abu Thalib yang meninggal hanya berjarak 3 hari dari meninggalnya Khadijah, itu mereka meninggal ya kira-kira di bulan Ramadan di tahun 10 kenabian. Maka pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, Isra Mi'raj ini terjadi setelah itu. Setelah pulangnya Nabi alaihi salatu wassalam dari Taif untuk kembali berdakwah di kota Mekah yang telah menolak dakwah beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah rahimakumullah, peristiwa itu sangat dahsyat sekali. Peristiwa yang membuat sebagian orang yang imannya lemah mungkin kurang mempercayai. Karena menurut logika dia yang dangkal, mana mungkin dari Mekah bisa menuju ke Masjidil Aqsa di waktu yang sangat pendek sekali, lalu balik lagi ke Mekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan di full satu malam, tapi sebagian malam beliau sudah ada di Mekah kembali pada saat pagi hari. Tinggal kita sebagai seorang mukmin yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di mana konsekuensi dari kesaksian bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai semua informasi yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, baik informasi tersebut tidak masuk akal kita yang dangkal, tapi sejatinya itu masuk akal, tapi akal kita yang belum bisa menerima. Sehingga tatkala kita tidak bisa memasukkan ke akal kita, yakinlah bahwa Allah Azza wa Jal ala kulli syai'in qadir. Beliau maha kuasa atas segala sesuatu. Beliau menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa ibu, menciptakan Hawa tanpa adanya ibunda, dan menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari seorang wanita, artinya dari Maryam. Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Isa dengan ucapannya kun, tanpa ada bapak, dan Maryam tetap seorang gadis.
Tapi kita akan melanjutkan beberapa cerita dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, silahkan. Kita sampai halaman berapa? 268 ya. Siap. Di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kejadian pembelahan dada beliau terjadi juga kali ini. Dalam perjalanan ini, Nabi melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. Barakallahu fikum. Baik. Ana akan bertanya, ini kuis pertama. Kuis pertama. Berapa kali Nabi alaihi salatu wassalam dibelah dadanya? Kapan kejadian itu? Kejadian yang selanjutnya kita tahu nih, waktunya sebelum beliau Isra Mi'raj. Tapi berapa kali sebenarnya Nabi alaihi salatu wassalam dibelah dadanya? Dan kapan kejadiannya? Tafadhal, siapa yang mau jawab? 2 kali, Ustaz. Baik, 2 kali. Kapan? Ini yang kedua berarti. Peristiwa sebelum Isra itu peristiwa yang kedua. Yang pertama kapan? Pertama pas masih kecil, pas lagi main sama saudara susunya. Di mana? Beliau disusui sama siapa? Halimatu Sadiah. Nah, pertanyaan buat para santriwati. Afwan. Nah, Disusuinnya sama Halimah, Ustaz. oke, berarti di kampungnya Halimah. Peristiwa pertama itu di kampungnya Halimah Sa'diyah fi baniyati Bani Sa'ad. Jadi peristiwa pembelahan dada Nabi alaihissalam ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan 4 kali, tapi sepertinya pendapat yang lebih kuat 2 kali. Yang pertama adalah ketika beliau masih kecil, ketika beliau masih di kampungnya Halimah Sa'diyah, ya kira-kira di antara umur 3 dan 4 tahun. Karena setelah masa susuan selesai, Halimah Sa'diyah meminta agar Nabi SAW dibalikin ke kampungnya. Pada masa itulah terjadi pembelahan dada Nabi SAW. Beliau dipersiapkan untuk menjadi Nabi penutup para Nabi, menjadi manusia yang terindah di muka bumi ini. Dan tatkala beliau hendak menuju ke Sidratul Muntaha, menuju ke atas langit yang ketujuh, untuk mendapatkan perintah. Apa perintahnya? Perintah untuk menegakkan sholat 5 waktu ini. Beliau juga dibersihkan hatinya, dibelah dadanya kembali. Berarti kira-kira umur beliau pada waktu itu 50 tahunan. Umur 40 tahun dibelah, kemudian 46 tahun kemudian dibelah. Untuk dibersihkan bagian-bagian yang setan mungkin bisa menggoda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga hati ini akan mendapati banyak kejadian dan peristiwa. Kita akan baca beberapa kejadian. Taib, yang pertama. 1. Beliau ditawari susu dan khamar, lalu memilih susu. Kemudian dikatakan kepada beliau, engkau telah diberi petunjuk sesuai fitrah. Dalam lafaz yang lain, engkau telah mengenai fitrah. Sedangkan andai kata engkau mengambil khamar, tentu umatmu akan sesat. Barakallahu fikum. Nah, dalam perjalanan beliau ditawarin susu dan khamar. Jangan pernah dibayangin, lu kan khamar haram. Belum. Khamar itu baru diharamkan di Mekah. Jadi ditawarkan kepada Nabi SAW 2 minuman yang masih halal dua-duanya. Masih halal. Dan bangsa Arab mengkonsumsinya
tanpa mereka dicela. Jadi bukan orang yang minum khamr dianggap orang jahat, tidak. Karena khamr pada waktu itu masih halal. Orang-orang yang berakal sehat, yang berpikir dengan jernih, itu nggak akan minum khamr. Karena secara logika, secara medis, ya khamr memang membuat orang mabuk. Maka Nabi SAW dikasih tawaran 2 minuman yang dua-duanya halal pada saat penawaran itu. Kemudian Nabi SAW beliau memilih susu, lalu dikatakan hudit al-fitrah atau asabt al-fitrah, engkau diberi petunjuk sesuai dengan fitrah ya. Ya seharusnya orang nggak minum khamr memang, walaupun dia tidak diharamkan, apalagi setelah dia diharamkan, karena masih ada orang yang sudah diharamkan masih saja mengkonsumsinya. Ini Nabi SAW beliau tidak mengambil itu khamr, beliau meminum susu yang kalau Nabi memilih khamr maka umatnya akan tenggelam dalam kesesatan. Barakallahu fiik. Baik. Yang kedua. 2. Beliau melihat 4 sungai di surga. 2 sungai tampak dan 2 sungai lagi tersembunyi. 2 sungai yang tampak ini adalah sungai Nil dan Eufrat, yakni unsur keduanya. Adapun yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Eufrat tersebut adalah sebagai isyarat atas eksistensinya Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Nah, beliau melihat 4 sungai di surga. Ini juga menjadi dalil bahwasanya surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pembangunan surga itu terus dilakukan. Seorang yang membaca subhanallah wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Orang yang mengatakan subhanallah wa bihamdih, maka ditanamkan 1 pohon kurma, 1 di surga. Baca subhanallah bihamdi 2 kali, 2 pohon kurma. Baca 3 kali, 3 pohon kurma. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ditanamkan pohon kurma yang lebih indah, yang lebih bagus. Jadi terus pembangunan. Maka bagi siapa saja yang tidak beruntung hidupnya di dunia dari sisi harta, artinya Allah memang tidak memberikan ujian harta kepada dia, dan boleh jadi ujian itu lebih bermanfaat daripada dikasih harta kemudian dia tersesat dan menderita. Maka tolong sibukkan dirimu untuk membangun masa depan. Tanamlah pohon surga sebanyak mungkin. Bangunlah rumahmu. Oh, dengan apa kita membangun rumah kita di surga? Membangun rumah Allah di muka bumi, salah satunya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan untuk Allah Azza wa Jalla 1 masjid untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena untuk mencari dukungan dari masyarakat, bukan karena ingin pujian dan sanjungan, tapi karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Jadi pembangunan rumah di surga, di sini kita membangunnya. Man shalla thintai asyrata raka'ah. Barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat dalam sehari dan semalam, tatawu'an ghaira farilah, sholatnya lillahi ta'ala, dan itu sholat sunnah, bukan sholat wajib, maka Allah Azza wa Jalla membangunkan bagi dia rumah di surga. Dibangunin lagi rumahnya. Engkau terus melaksanakan berbagai macam amalan yang dibangunkan dengannya surga, atau dengannya rumah di surga, maka pembangunan itu dilakukan. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi SAW melihat 4 sungai di surga. Kita tahu 4 sungai di surga yang disebutkan dalam Al-Quran
Siapa yang mau menyebutkan? 4 jenis sungai yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan itu sungai ada di surga. Nah, ini kuis yang kedua buat para santriwati. Masih terkoneksi? Nah, tafadhali. Tadi saya baca. Yang pertama, sungai yang airnya tidak payau. Yang kedua, sungai-sungai air susu yang gak berubah rasanya. Ketiga, sungai-sungai khamar, anggur yang gak memabukkan. Yang keempat, sungai-sungai madu yang murni. Baik, bisa disebutkan dalilnya? Fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribina wa anharum min asalin musaffa. Barakallahu fiik. Naam, Allah mengatakan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Sifat surga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa. Tadi 4 sungai. Yang di hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam melihat 4 sungai di surga, 2 tampak dan 2 tidak tampak. Disebutkan yang tampak itu adalah sungai Nil dan Efrat. Sungai Nil yang ada di Mesir, sungai Efrat yang ada di Irak ya. Dan subhanallah, disebutkan oleh Syekh Mubarak Safir Rahman al-Mubarak Furi, yang dimaksud dengan sungai yang nampak ini, Nil dan Efrat, bukan berarti 2 sungai itu sumbernya dari surga. Bukan. Ini terjemahannya ada yang kurang, mungkin perlu dilengkapin ya. Anak akan bacakan yang disebutkan sebagai isyarat bahwa eksistensi Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai itu berada. Ya, eksistensi Islam akan berada di tempat yang subur, disebutkan di lembah-lembah yang subur yang berada di sungai Nil dan Efrat. Dan penduduknya, tambahkan, mana tadi? Mohon ditampilkan. Nah. Dan penduduk negeri tersebut akan menjadi pembawa agama Islam dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan maknanya dan bukan maknanya bahwa air 2 sungai tersebut bersumber dari surga. Bersumber dari surga. Barakallahu fiik. Maka kita melihat bagaimana Mesir, bagaimana Irak, daerah yang dilewatin oleh sungai Nil dan sungai Efrat itu, penduduknya dari sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai hari ini menjadi negeri dengan penduduk yang memeluk agama Islam. Semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan kita dan mereka di atas agamanya.
Baik, yang ketiga. Tiga, beliau melihat malaikat Malik, penjaga neraka yang tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Barakallahu fiik. Di antara peristiwa yang beliau lihat, beliau melihat Malik. Malaikat Malik termasuk malaikat yang namanya Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Azim. Penjaga neraka. Penjaga surga, beberapa ulama menyebutkan bahwa namanya adalah Ridwan. Tapi ternyata tidak ada dalil yang sahih yang mengukuhkan bahwasanya nama penjaga surga adalah Ridwan. Tapi kalau Malik, Allah sebutkan bagaimana penghuni neraka berteriak, memanggil, wanadau, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru Malik. Banyak penjaga-penjaga neraka. Kita juga membaca di surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat yang menjaga neraka. Mereka adalah anak buahnya Malik. Dan di bawah mereka ada lagi anak buah yang 19 yang mereka ditugaskan untuk menjaga neraka dan mengelola bagaimana penyiksaan diberikan kepada orang-orang yang berada di sana. Dan Malik disebutkan Nabi SAW melihat wajahnya tidak tersenyum, tidak ada kegembiraan. Baik. Dan disebutkan beliau melihat surga dan neraka. Ini yang keempat ya, beliau juga melihat surga dan neraka. Ada beberapa hadis di mana Nabi SAW melihat surga dan neraka dalam mimpinya. Tapi kalau ini beliau melihat bukan dalam mimpinya. Beliau melihat dengan nyata. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Yang kelima. 5. Beliau melihat para pemakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka, seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Barakallahu fikum. Kita lihat jemaah. Ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau melihat beberapa penyiksaan yang diberikan kepada para pelaku dosa. Dan mereka disiksa di alam barzakh. Mereka disiksa di alam barzakh. Ini menunjukkan bahwasanya azab diberikan kepada manusia ketika di dunia. Tatkala Allah menceritakan di surat Nun, di surat Al-Qalam, tentang 3 bersaudara yang tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin dari hasil kebun mereka. Lalu Allah kirimkan petir yang membakar kebun mereka, sehingga mereka tidak dapat menikmati sedikit pun. Bukan hanya hasilnya, tapi kebun mereka. Hasilnya udah habis, kebunnya terbakar. Lalu Allah mengatakan, "Kadzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Sepertilah azab dunia, dan azab akhirat akan lebih besar kalau mereka tahu. Dan Allah juga mengatakan di surat As-Sajdah, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar." Kami akan membuat mereka merasakan azab yang dekat sebelum azab yang besar nantinya di neraka. Nabi melihat di sini orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Dan Allah beberapa kali dalam Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi harta anak-anak yatim. Siksaan apa yang diberikan kepada mereka? Disebutkan mereka memiliki bibir seperti bibir onta.
Di Al-Quran Allah menyebutkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sejatinya mereka memakan bara api. Api di perut mereka. Dan mereka akan masuk ke neraka. Siksaan yang mereka dapatkan, bibirnya dibuat seperti bibir onta. Kemudian dimasukkan batu yang panas tentunya ke dalam mulut mereka. Dan batu itu keluar dari dubur-dubur mereka. Jadi hanya lewat, hancur semua kerongkongannya, ususnya, jebol semua. Dan terus diulangi sebagai siksaan buat mereka. Maka hendaklah seorang muslim, tatkala dia diberi amanah untuk mengelola harta anak yatim. Engkau boleh makan kalau memang engkau tidak mampu. Tapi makan dengan cara yang bijak. Tidak dengan kezaliman. Betapa banyak di negeri kita, mungkin di negeri orang juga, adanya pelang yang dipasang yayasan yatim piatu. Sehingga orang mengirimkan duit agar duitnya diberikan kepada anak yatim. Lalu ternyata lembaga-lembaga yang mengelola sebagian darinya memakan harta tersebut, bukan memberikan kepada yang berhak. Maka siksaannya seperti yang baru saja kita baca. Baik, yang keenam. 6. Beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini, mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Mereka dilintasi oleh keluarga pengikut Firaun saat akan disodorkan ke neraka, lalu mereka diinjak-injak. A'udzubillah min dzalik jamaah. Ya, kalau kita melihat akalatul riba, penyebab kehinaan manusia, penyebab penderitaan yang tiada tara bagi orang-orang yang makan riba. Sebagian orang memandang riba ini adalah peluang untuk hidup berbahagia. Mereka memandang bahwa riba itu tidak terlarang, asalkan saling ridha dan menguntungkan. Padahal Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan orang-orang yang makan riba, mereka akan bangkit seperti orang yang kerasukan jin. Orang-orang gila dengan perut yang buncit. Kenapa? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan, apa sih kok dilarang-larang? Jual beli itu sama dengan riba. Sama-sama mencari keuntungan. Jelas, orang yang makan riba, aku pinjemin dia 1 juta, dia ngembalikan 1.100.000. Apa bedanya? Aku beli barang. Nah, 1 juta, aku jual 1.100.000. Sama-sama aku dapat untung 100. Nah, untungnya sama. Tapi Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Azza wa Jal menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena orang yang jual beli tidak selalu untung. Maka al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu didapatkan dengan resiko kerugian. Untungnya banyak, ruginya banyak. Untungnya sedikit, ruginya sedikit. Orang melakukan riba karena dia tidak mau dengan kerugian. Dia takut dengan resiko. Makanya sebagian orang melakukan deposit uang ketika dikatakan, kenapa engkau tidak putar usaha? Dia tahu kalau diputar usaha ya boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Tapi kalau deposit kan ada jaminan. Dia akan dapat keuntungan pasti.
maka diharamkan. Dan mereka yang makan riba, apa siksanya buat mereka? Allah bikin mereka malu. Dan bagaimana mereka tidak mampu beranjak dari tempat mereka, itu keluarga Fir'aun ketika dikirimkan untuk ditampakkan kepada mereka neraka, melewatin para pemakan riba dan mereka diinjak-injak. Mungkin sekarang engkau berada di atas. Mungkin sekarang dengan riba engkau terhormat, mobilmu mewah, jabatanmu tinggi, engkau dihargai oleh manusia dengan harta dan jabatanmu, tapi kelak datang suatu hari engkau akan menderita. Engkau tidak bisa beranjak dari tempat dudukmu dengan perut buncitmu. Bukan cuma itu, kemudian diinjak-injak. Yang menginjak-injak siapa? Keluarga Fir'aun tadi. Bala tentara Fir'aun. Yang mereka akan menemani Fir'aun ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Jadi untuk riba ini tolong dihindari. Ditinggalkan. Jangan sampai ada ucapan dalam benak kita, kalau tidak melakukan riba, kita nggak akan bisa hidup. Buktinya orang-orang dulu punya rumah tanpa riba, punya mobil tanpa riba. Dan orang-orang sekarang dengan riba, rumahnya kecil, mobilnya minimalis. Kita lanjutkan. Tujuh. Beliau melihat para pezina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Allahu Akbar. Ini juga di padang mahsyar sana, padang mahsyar, di alam barzakh sana. Bagaimana orang-orang yang melakukan perzinaan. Tidak ada alasan seorang berzina. Tidak ada alasan. Bagi laki-laki, Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Engkau boleh menikah 2, 3, 4. Kalau engkau takut tidak mampu berlaku adil, 1. Jangan sampai engkau nikah 1 tapi berzina. Engkau tidak menikah tapi berzina. Kita melihat gaya hidup anak-anak muda sekarang. Mereka banyak yang menunda pernikahan. Data menyatakan bahwa angka pernikahan di Indonesia terus menurun. Padahal jumlah penduduknya tambah, yang nikah turun. Di 2003 atau 2013 lupa. Itu pernikahan jumlahnya 2013 mungkin 2 juta lebih. Sekarang hanya tinggal 1,5 juta. Tinggal 1,5 juta. Kok bisa? Makanya azab buat mereka yang berzina. Islam bukan hanya melarang perzinaan, tapi Islam menutup semua pintu, semua jalan, semua lorong yang mengantarkan kepada perzinaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Dekat aja jangan. Kenapa diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Kenapa nggak boleh laki-laki dan perempuan berkhalwat, berduaan? Kenapa laki-laki nggak boleh masuk ke tempat-tempatnya perempuan? Kenapa perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya, laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dan menutup auratnya juga? Untuk menjaga. Maka adab buat mereka. Allah berikan kepada mereka. Di barzakh sana, di depan mereka ada daging yang enak. Nah, Allah Azza wa Jal
menyodorkan di depan mereka lahm samin, daging yang enak, yang sehat, yang nyaman, tayyib, ya Allah, lezat sekali. Di sebelah depannya mereka, di sebelahnya ada daging yang busuk, yang bernanah, nggak enak. Tapi ternyata orang-orang itu makan daging yang busuk dan bernanah itu, meninggalkan daging yang lezat dan sehat. Itulah perumpamaan orang yang berzina. Allah halalkan bagimu menikah, lalu engkau mengatakan nanti. Oke, engkau nggak butuh dengan nikah, engkau tunda nanti. Atau engkau tidak mau terbebani dengan nikah, tapi engkau punya syahwat untuk menyalurkannya dengan berzina. Baik dengan pacarmu, atau dengan pelacur, atau dengan siapapun. Nggak ada alasan. Allah kasih yang halal. Dan mudah yang halal. Tapi engkau merepotkan dirimu. Itulah adab yang akan diberikan. Mereka akan makan daging yang busuk, yang penuh dengan nanah. Saat di depan mata mereka, di hadapan mereka, ada daging yang halal dan lezat. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini berkaitan dengan zina karena kita sudah darurat seks bebas di Indonesia. Apa tandanya? Ya, salah satu tandanya tadi menurunnya jumlah pernikahan, di mana orang-orang sudah mulai kumpul kebo, kohabitasi kalau nggak salah. Mereka tanpa akad pernikahan, kumpul satu rumah, hidup di tempat tinggal yang sama, seakan-akan suami istri. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Taib, ini azab buat orang-orang yang berzina. Di hadis lain disebutkan bahwasanya mereka berada dalam tungku, dalam kondisi telanjang pezina, laki-laki dan wanita. Kemudian mereka akan dibakar dari bawah. Lalu mereka naik ke atas, tapi tungkunya itu tutupnya kecil, nggak bisa mereka keluar. Nanti apinya meredup, mereka turun lagi. Terus seperti itu mereka disiksa. Mereka dikasih yang halal, tapi ternyata mereka makan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjut. 8. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Na'udzubillah. Ini wanita-wanita yang berzina. Kemudian hamil. Ada wanita yang berzina tapi nggak sampai hamil. Ini perempuan berzina. Dan dia hamil dari hasil laki-laki tersebut. Kemudian anaknya ikut anak orang ini. Menjadi mahram buat mereka. Dapat warisan. Padahal bukan anak suaminya. Mereka apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mungkin suamimu nggak tahu. Mungkin anak itu juga nggak tahu. Saudara-saudaranya nggak tahu kalau fulan ini bukan anak mereka, bukan kakak mereka, bukan kandung mereka. Maka disebutkan bagaimana perempuan-perempuan itu digantung di payudara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dilanjutkan. 9. Beliau melihat rombongan dari penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Beliau telah menunjukkan kepada mereka tentang unta yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Air minum ini ada dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas si unta tersebut meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu telah menjadi petunjuk akan kebenaran pengakuan beliau pada pagi hari dari malam Isra.
Barakallahu fikum. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada orang-orang Quraisy ketika sudah sampai di Mekah bahwa di antara yang beliau lihat dalam perjalanan itu adalah rombongan dari penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam PP dengan buruk itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, beliau melihat. Pulangnya juga ngelihat lagi. Kan waktunya nggak lama, hanya semalam ya. Beliau melihat rombongan tersebut dan disebutkan bahwasanya ada onta yang kabur dari mereka, kemudian meminum dari wadah air yang tertutup. Kemudian ditutup lagi sama onta ini. Airnya habis. Siapa yang minum? Padahal ditutup. Ontanya juga pergi. Dan Nabi telah menunjukkan kepada mereka di mana onta itu berada. Ini menjadi salah satu bukti akan kebenaran apa yang beliau sampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kok nggak beriman ya? Kenapa orang-orang Quraisy tetap membangkang? Mereka meminta bukti kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menyampaikan bukti itu dengan jelas. Kenapa mereka kok tidak beriman? Ingat, Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kaumnya Nabi Ibrahim membakar Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim hadir juga dalam pembakaran tersebut dan mereka melihat Nabi Ibrahim keluar dari api selamat tidak terbakar. Apakah kemudian kaumnya beriman? La. Ini kita lihat. Kaumnya tidak beriman. Kaumnya Nabi Saleh, mereka melihat onta itu keluar dari batu. Mereka bunuh tuh onta, bukan mereka beriman. Fir'aun melihat lautan terbelah di hadapannya untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaum. Apakah kemudian Fir'aun beriman? La. Apalagi bukti-bukti kebenaran itu nyata. Tapi manusia kadangkala mengikuti hawa nafsunya. Maka teruslah berdoa memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas agamanya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, tatkala pagi datang, Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya. Beliau memberitahukan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat penyiksaan, dan kesadisan mereka terhadap beliau semakin menjadi. Mereka memintanya agar menyebutkan kriteria Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkannya kepada beliau, sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesarannya. Mereka tidak mampu menyanggahnya dengan sesuatu pun. Kemudian, beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan kembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka tentang waktu kedatangan rombongan tersebut. Bahkan, beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan sebelumnya yang mendahului rombongan tersebut. Memang demikianlah realitasnya, seperti yang beliau ucapkan. Sayangnya, mereka malah bertambah menghindar. Demikianlah tipikal orang-orang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Itulah jamaah ya.
kita harus benar-benar mensyukuri nikmat hidayah ini. Kalau kita tidak dikasih harta, mungkin kita kesulitan ekonomi. Sebagian tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, bahkan mati di rumah kontrakan. Nggak punya apa-apa. Kemudian dia mati, dikuburkan, selesai. Namun kalau kita kehilangan hidayah, petunjuk, 1.000.000 kiai dihadirkan. Ribuan bukti-bukti nyata dipaparkan. Tapi tetap mereka nggak beriman. Tadi kita sudah sebutkan beberapa bukti. Ini orang-orang Quraisy. Di antara mereka ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf. Mereka mempertanyakan kebenaran perjalanan Nabi SAW ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau balik. Mereka meminta bukti. Nabi sebutkan buktinya dengan nyata dan sesuai dengan apa yang beliau sebutkan. Apakah kemudian mereka beriman? Enggak. Mereka tetap membangkang. Jadi di antara penghalang hidayah adalah kesombongan. Adalah hasad. Fanatisme terhadap kelompok dan golongan. Kebenaran itu tidak dilihat dari orangnya. Tapi orang itu diukur dengan kebenaran. Ketika manusia beranggapan bahwa semua yang diwarisi nenek moyang kita pasti baik. Tahu dari mana? Nenek moyang kita boleh jadi salah. Kalau kita mengikuti kesalahan, ya bukan salah nenek moyang kita, karena engkau yang mengikuti kesalahan mereka. Kebenaran itu diukur dengan dalil. Dan dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Baik, lanjutkan. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq dalam kurung orang yang benar karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ketika orang-orang mendustakannya. Barakallahu fikum. Naam. Ada riwayat seperti ini yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq adalah tatkala beliau mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj itu tanpa ada keraguan. Di beberapa buku sejarah disebutkan Abu Jahal bersama kelompoknya berusaha untuk menanamkan benih keraguan di dalam hati Abu Bakar. Mereka datang mengatakan, wahai Abu Bakar, sahibuka, temanmu tuh, mengaku baru saja melakukan perjalanan tadi malam nih, melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan paginya udah nyampe Mekah lagi. Kata Abu Bakar, in kana qala dzalika faqad sadaq. Kalau benar itu pernyataan dia, maka benar. Jujur. Loh, gimana sih kok bisa percaya? Kita naik onta itu 1 bulan perjalanan berangkat, 1 bulan pergi. Berangkat dan pulang. Engkau percaya dia? Semalam udah nyampe lagi? Iya, kata Abu Bakar mengatakan, aku percaya dengan yang lebih jauh dari itu. Dengan berita yang datang dari langit di pagi dan di waktu petang. Kok cuma Masjidil Aqsa? Dari langit. Entah berapa ribu, berapa juta kilometer. Aku percaya, kok cuma urusan ini? Maka disebutkan bahwa sejak itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Baik, lanjutkan.
Naam, tafadhali. Terputus. Oke, kita tunggu sebentar. Kita tunggu jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, silakan dilanjutkan. Banyak ayat-ayat yang ringkas tetapi padat menjelaskan alasan terjadinya perjalanan seperti ini, yaitu agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 1. Barakallahu fikum. Afwan, mungkin bukan banyak ayat-ayat yang, tapi diganti ayat yang paling ringkas. Ayat yang paling. Jadi banyak ayat ini dihapuskan. Coba dibaca lagi. Yang paling ringkas tetapi padat menjelaskan alasan terjadinya perjalanan seperti ini, yaitu agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 1. Nah, kemudian Ini merupakan sunnatullah terhadap para nabinya. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Al-An'am ayat 75. Dia berfirman kepada Musa, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Toha ayat 23. Barakallahu fiik ya. Ada sebuah adab yang perlu dijaga ketika membaca terjemahan firman Allah Azza wa Jalla. Dan juga ketika kita menulis ya.
Di sini kan disebutkan tadi ayat yang paling ringkas tentang dan tetapi padat menjelaskan alasan terjadinya perjalanan seperti ini, yaitu Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ini bukan firman Allah, ini arti dari firman Allah. Jadi ketika membaca, contoh di halaman selanjutnya, ini merupakan sunnatullah terhadap para nabinya. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah bukan. Ini arti dari firman Allah. Mana firman Allah? Ya teks yang Allah sampaikan kepada Jibril dan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu firman Allah Azza wa Jal. Kalau kita baca dalam surat Al-An'am ayat 75, Allah mengatakan wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Agar dia menjadi orang-orang yang yakin, ditampakkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dia berfirman kepada Musa, wa qala li Musa, itu bahasa Arabnya, dia berfirman kepada Musa, untuk kami perlihatkan. Enggak, itu bukan firman Allah, itu arti dari firman Allah. Apa firman Allahnya? Linuriyaka min ayatinal kubra. Nah, jadi ketika kita membaca yang seperti ini, maka tolong ditambahkan artinya. Dia berfirman kepada Musa yang artinya arti dari firman Allah. Tapi kalau firman Allahnya adalah linuriyaka min ayatinal kubra. Nah, silahkan dilanjutkan. Allah telah menjelaskan maksud irodahnya dalam ayat ini pada firman-Nya sebelumnya, agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin ketika pengetahuan yang didapat oleh para nabi bersandarkan kepada penglihatan terhadap tanda-tanda kebesarannya, sebagaimana makna dari ayat-ayat di atas. Maka mereka menjadi semakin bertambah yakin, keyakinan yang tidak terdapat diukur besarnya, sebagaimana di dalam pepatah, mendengar sesuatu berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Hal ini membuat mereka sanggup menanggung risiko apapun di jalan Allah, sesuatu yang tidak pernah sanggup dilakukan oleh orang-orang selain mereka, dan menjadikan semua kekuatan duniawi bagi mereka ibarat sebelah sayap nyamuk. Mereka tidak memedulikan derita dan cobaan yang silih berganti menimpa. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Laisal khabaru kal mu'ayana. Ilmu yang didapat dengan pendengaran itu berbeda dengan ilmu yang didapat dengan penglihatan. Allah ingin benar-benar memperlihatkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada Allah, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Apakah engkau belum awalam tu'min? Qala bala, aku beriman. Tapi aku ingin lihat ma'inna qalbi. Aku ingin tenang hatiku, damai, melihat dengan nyata. Terus disuruh mengambil 4 burung ya, yang disembelih sama Nabi Ibrahim, yang dicincang, kemudian ditaruh di 4 gunung. Lalu dipanggil. Bagaimana daging itu terbang, kepalanya. Ada beberapa tafsir yang menyebutkan Nabi Ibrahim memegang kepalanya. Jadi bagian-bagian tubuh itu datang menuju kepalanya. Ketika disodorkan kepala yang lain, dia nggak mau. Sampai melihat burung itu terbang di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya menjadi semakin yakin. Karena mereka membawa beban yang besar. Mereka akan menghadapi godaan yang sangat dahsyat.
Makanya di antara yang kita minta dan diajarkan Nabi SAW kepada Allah Azza wa Jal, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan. Apapun yang dihadapi Nabi Ibrahim, dihadapi Nabi Musa, Nabi Isa, dan para nabi sebelumnya, mereka santai aja. Ya udah, memang ujian. Bukan berarti ketika mereka kalah, ketika mereka disiksa, ketika mereka dipinggirkan, tatkala mereka diusir, atau bahkan mereka dibunuh, bukan berarti mereka tidak benar. Nabi Zakaria mati dibunuh. Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria sama. Nabi Isa dikejar-kejar untuk dibunuh, diangkat sama Allah SWT. Nabi Musa bagaimana ditindas kaumnya. Bukan berarti mereka tidak benar. Karena ukuran kebenaran itu adalah dalil. Dan bukan kondisi yang sekarang. Karena kalau orang mengatakan, oh kalau menang berarti benar. Kalau kalah, oh berarti salah. Umat Islam ketika perang Uhud, mereka pernah dikalahkan. Menghadapi Tatar, mereka pernah dikalahkan. Apakah pertanda bagi bahwasanya umat Islam bukan benar, yang benar adalah Tatar? Bukan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Berbagai hikmah dan rahasia yang tersembunyi di balik perjalanan tersebut selayaknya dibahas di buku-buku tentang rahasia-rahasia syariat. Namun, di sini ada beberapa hakikat ringan yang terpancar dari sumber-sumber dinilah yang diberkahi ini, dan mengalir deras menuju taman-taman bunga sirah nabawiyah. Karenanya saya memandang perlunya mencatat sebagian darinya secara ringkas. Barakallahu fikum. Insyaallah penjelasannya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kita ingin menyelami lautan hikmah. Kita ingin berburu dan membuka satu persatu rahasia yang tersembunyi di balik perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena di situ kita akan mendapatkan kekuatan iman dan keyakinan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan jiwa dan raga, tekad yang kuat, dan niat yang membara dalam kabur, dalam pelarian menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Barakallahu fiik. Mungkin di sisa waktu bisa digunakan untuk tanya jawab. Tafadhali. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama yang masuk lewat chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Syafiq dan tim selalu dalam keberkahan Allah. Izin bertanya Ustaz. Amin. Saat Rasulullah Isra Mi'raj, beliau diperlihatkan siksa neraka. Berarti saat itu sudah ada manusia yang masuk neraka kah? Atau itu ilustrasi yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Kalau bicara nerakanya sudah ada. Sedangkan siksaan yang tadi kita membacanya, itu adalah siksaan-siksaan yang diberikan di alam barzakh. Maka cerita bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya, itu neraka ditampakkan kepada mereka. Jadi tatkala mereka
digiring menuju ke neraka untuk diperlihatkan neraka. Mereka melewatin orang-orang yang sedang duduk dan tidak bisa beranjak karena perutnya buncit disebabkan mereka makan riba. Orang-orang yang diinjak-injak oleh tadi keluarga Fir'aun dan Fir'aun. Pagi dan petang terus mereka disiksa seperti itu. Tapi mereka belum dimasukkan ke neraka. Mereka sudah disiksa di alam barzakh. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Ketika terjadi kiamat, baru mereka dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Jadi gambaran yang tadi disebutkan, Nabi melihat siksa di alam barzakh yang diterima oleh orang-orang pelaku dosa. Oleh karena itu, tatkala kita mendoakan orang yang meninggal dunia, di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Jadikan kuburannya taman dari taman-taman surga. Dan jangan jadikan kuburannya lobang dari lobang-lobang neraka. Jadi kematian manusia tatkala dihantarkan ke kuburannya, Nabi SAW mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Orang yang mati syahid, itu ruhnya akan diperkenankan masuk surga. Tapi berada di mana? Berada dalam rongga burung-burung yang berwarna hijau. Bukan jasadnya, tapi ruhnya saja. Jadi kejadian-kejadian alam barzakh ini kita tidak dapat menetapkannya kecuali sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan bagi Nabi SAW beberapa peristiwa yang beliau melihatnya lalu disampaikan kepada umatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari partisipan Zoom. Silakan Uti Rahmi Yovela untuk bertanya langsung pada Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Izin bertanya Ustadz terkait dari anak hasil zina tadi. Apabila satu orang laki-laki dan perempuan yang berzina ini sudah menikah, maka kan hukum anaknya itu tidak mendapatkan nasab dari ayahnya. Lalu bagaimana caranya Ustadz menjelaskan kepada anak tersebut nantinya kalau dia sudah menikah, apalagi anak perempuan Ustadz? Dan apakah anak tersebut akan tetap menjadi mahram ayahnya sampai dia dewasa? Bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Wa fik wa barak. Ya, berkaitan dengan anak hasil zina yang menurut jumhur ulama tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka anak itu nasabnya bersambung dengan ibunya. Bagaimana hubungan dia dengan suami ibunya yang merupakan bapak biologisnya? Jadi ini anak perempuan tetap mahram sama suami ibunya. Karena suami ibu itu mahram. Sebagaimana menantu itu mahram. Jadi suaminya ibu itu mahram. Mertua itu, menantu itu juga mahram nantinya sama orang tuanya. Lalu berkaitan dengan anak ini yang bapak ibunya sudah menikah,
yang secara hukum syariat menurut jumhur ulama, bapaknya tidak bisa menjadi wali. Siapa nanti yang menikahkan perempuan ini? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-imamu waliyun man la waliyalahu. Imam, pemimpin, penguasa itu adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Karena wali itu dari jalur bapak, sedangkan anak ini tidak punya bapak. Nggak bisa paman dari pihak ibu menjadi wali. Tidak bisa kakek dari pihak ibu menjadi wali. Maka siapa walinya dia? Wali dia adalah hakim. Dan bagaimana untuk menutupi aib ini agar tidak terbongkar dan terdengar oleh orang, karena kita diperintahkan untuk menutupi kekejian ya, perzinaan, maka boleh saja nikahnya di KUA, biar di KUA saja disampaikan kepada walinya, yaitu KUA tadi yang akan menikahkan, tanpa harus ada orang banyak yang tahu. Walimahnya banyak orang nggak apa-apa, karena kita tahu syarat sah pernikahan itu cukup 2 saksi. Jadi ketika walimah, di situ ada akad nikah yang menyaksikan 1000 orang umpamanya, tetap yang dicatatkan cuma 2 orang. Namun mereka semua bisa menjadi saksi. Maka hendaklah pernikahannya dilakukan di KUA, lalu walimahnya ya sudah, walimahnya besar-besaran, nggak ada masalah. Atau boleh jadi ada kisah teman yang memberikan solusi di mana pernikahannya dengan bahasa Arab. Orang-orang kan pada nggak ngerti. Jadi ketika wali dari KUA itu menikahkan dengan bahasa Arab, ya orang hanya mengatakan iya saja. Mereka mungkin hanya mengatakan sah karena dianggap sudah mantap yang menyampaikan akad nikah, dan menantunya mengatakan dengan bahasa Arab qabiltu nikah wa tazwija bil mahril madhkur, selesai. Pernikahan itu sah tanpa ada aib yang dibongkar dan disebarkan. Barakallahu fiik. Dan cara kita memberitahu anak itu, ya sampaikan kepada anak tersebut kalau memang waktunya sudah cukup, umurnya sudah bisa memahami, agar anak itu juga terhindar dari perbuatan zina. Ingat, anak zina itu tidak punya dosa. Yang berdosa adalah bapak ibu yang berzina. Adapun anak itu tetap dia dilahirkan di atas fitrah, di atas la ilaha illallah, dan dia tidak membawa dosa orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari partisipan Zoom. Silakan untuk Ummu Muhammad bertanya langsung kepada Ustaz. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ahsanallahu ilaikum. Taqabbalallahu minna wa minkum. minal Amin. aidin faizin. Nah, Afwan Ustaz, Ana mau bertanya tentang safar ini. Jadi waktu kemarin halal bihalal kami ngobrol sesama umahat gitu ya. Ada yang menyampaikan pendapat Ustadz di tempat kami ini, katanya kalau safar itu dihitung dari batas terakhir kota tempat kita berangkat. Nah, jadi umpamanya nih dari kota kami ya ini ya, Kabupaten Lahat ini, bukan dari rumah tempat kita keluar, tapi batas terakhir kota itu. Kami agak bertanya-tanya, kalau memang seperti itu enak banget nih, berarti ke situ kita belum safar. Tapi kami berembuk lagi, nanti kita tanya lagi deh sama Ustadz yang lain gitu, jangan sampai kita salah, nanti kita berdosa begitu kan. Nah, mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana perhitungan safar itu yang sebenarnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi permulaan hukum safar itu dimulai kalau kita membaca penjelasan para ulama di kitab-kitab fikih. Mereka memiliki istilah mufaraqatul bunyan, yaitu berpisah dengan bangunan-bangunan. Jadi berpisah dengan tempat tinggalnya, bukan bicara kabupatennya, bukan bicara kotanya. Dari satu tempat ke tempat lain mungkin berbeda-beda, mufaraqatul bunyan. Kalau bicara lahat, mungkin mudah sekali mereka untuk melihat, aku sudah keluar dari kampungku, jadi bukan dari kotaku, tapi dari kampung dia tempat tinggal. Karena kalau Anda lihat Sumatera itu dari satu jalan ke jalan lain kadang-kala kosong ya, yang ada pohon sawit aja, dia sudah berpisah dari perumahan penduduk tadi. Kalau mungkin di Jawa agak sulit, karena seakan-akan jalan itu nyambung. Maka ketika berdiskusi dengan beberapa ustadz itu menganggap ya sudah keluar dari kecamatan dia udah dianggap keluar dari desa dia udah dianggap keluar. Jadi masalah ini memang ada khilaf di antara para ulama ketika mereka mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sekarang ini. Tapi kalau daerah yang memang enak ya, dari kampungnya ke kampung satunya itu memang ada jarak. Jadi ketika dia keluar dari kampungnya, dia sudah berpisah dengan kampungnya. Nanti ketemu kampung orang lagi ya, di jalan. Tapi dari kampungnya yang dahulunya memang manusia itu kalau hidup mereka menyatu di satu tempat. Kalaupun nanti ada satu orang yang tinggal ya bukan kampungnya dia. Tapi secara umum mereka makhluk sosial ini menyatu di satu tempat tersebut sehingga ketika dia berpisah dari kampungnya itu maka disitulah awal safar dimulai. Makanya Ana mendapati beberapa ustadz itu juga ya macam-macam pendapat tentang mufaraqatul bunyan. Ada sebagian seperti yang Anda sebutkan ya sudah udah beda kampung, udah beda desa, udah beda kecamatan, ya sudah dimulai safar dari sana. Itu permulaan hukum safar. Artinya dia sudah bisa mengqashar sholatnya setelah dia berpisah dengan kampung tempat dia tinggal. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Nah, tafadhali. Mungkin bisa 2 pertanyaan lagi sebelum kita tinggal kuis 1 lagi kalau nggak salah ya. Nah, silakan untuk Bukti Retno Palupi untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz. Taqabbalallah salihal a'mal minal aidin wal faizin. Assalamualaikum ilaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, penyelenggara kajian, para pimpinan dan seluruh umat yang hadir pada kesempatan pagi ini. Allahumma amin. Yang pertama, mohon doanya. Qadarullah, anak sakit sudah lama Ustaz. Punggung anak patah karena jatuh dan sekarang sudah bengkok. Anak hanya bisa beraktivitas di atas ranjang. Yang kedua, Ana mohon izin bertanya Ustaz. Ana punya seorang anak angkat akhwat, seorang anak yatim piatu yang sedang menuntut ilmu di sebuah pondok di Jogja.
Ana tinggal di Balikpapan. Qadarullah 6 bulan yang lalu pihak pondok ustazahnya menelpon Ana pada maghrib memberitahukan bahwa anak-anak mau berhenti pondok, mau memilih merawat Ana saja. Setelah anak-anak bertanya kepada salah satu seorang ustadz yang mengisi halakoh di pondoknya. Kemudian anak-anak memutuskan untuk berhenti mondok. Seperti itu Ustadz. Anak-anak dikasih waktu 1 kali 24 jam. Kalau mau lanjut, kalau mau keluar silahkan keluar, begitu. Kemudian Ana meminta untuk bicara dengan Ananda dan Ananda mengiyakan. Ini sudah menjadi keputusan Ana seperti itu. Lalu Ana diminta untuk segera mengurus kepulangan Ananda. Namun karena hari sudah malam dan jika 1 kali 24 jam itu paginya kan harus terbang Ustadz. Ya. Sedangkan jarak dari pondok ke bandara itu jauh dan Ananda juga memang belum tahu daerah sana. Jadi Ana menghubungi saudari Soleha Ana, beliau juga seorang ustazah. Ana titipkan Ananda. Maksudnya untuk singgah dulu ke rumah saudari Soleha Ana. Karena perlu packing dan yang lain-lainnya. Kemudian Ana mengabarkan kepada ustazah bahwa anak-anak akan pergi meninggalkan pondok sekitar jam 3 sore. Lalu Ananda pergilah ke tempat saudari Soleha Ana di daerah Jogja itu. Sebenarnya Ana sangat bagaimana Ana sebenarnya sangat mengharapkan Ananda untuk lanjut, tidak usah memikirkan kesehatan Ana. Namun karena Ananda sudah berkeputusan seperti itu, Ana mau menolak juga kasihan. Akhirnya ya sudah, Ana belikan sudah tiket pesawat. Namun Ustadz, pada saat setelah sampai di rumah saudari Soleha Ana itu, Ananda tidak mau Ana hubungi. Sampai keesokan harinya pada saat harus berangkat ke bandara. Kemudian siangnya Ana hubungi juga tidak mau. Sampai Ana bertanya dengan yang saudari Soleha Ana tersebut, kenapa anak-anak seperti itu. Kemudian disampaikan bahwa anak-anak mau kembali ke pondok, mau melanjutkan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Ana sangat bersyukur kalau seperti itu. Namun Ustadz, setelah kejadian itu, semua nomor Ana diblokir dan Ana meminta saudari Soleha Ana itu mengantar Ananda ke pondok. Setelah sampai di pondok, Ana difotokan, ini anaknya sudah Ana antar ke pondok. Nah, setelah itu Ustadz, Ana di WA sama ustazahnya untuk tidak menghubungi Ananda lagi, tidak usah mencari-cari. Sampai saat ini Ananda belum pernah ada menelpon Ana Ustadz. Padahal biasanya 2 pekan sekali ada jadwal telepon. Ana sangat sedih.
Ana khawatir dengan keadaan Ananda, Ustadz. Bagaimana, apa yang harus Ana lakukan, Ustadz? Bagaimana, Ustadz? Ana mohon nasihatnya. Barakallah. Jazakallahu khairan, Ustadz. Yang pertama, syafakillah syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesembuhan, memberikan afiahnya. Hidup ini adalah bala. Negeri dunia adalah darul bala. Darul imtihan, semua sedang dalam ujian. Ada orang-orang yang diuji dengan kenikmatan. Dan ada orang-orang yang diuji dengan kesulitan, penyakit, dan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza sabaqat lil abdi manzilah indallah la yablughuha bi'amalih. Kalau Allah sudah menetapkan sebuah kedudukan di surga buat hambanya yang amalannya nggak cukup untuk sampai ke sana, maka apa yang Allah berikan? Ibtalahullah, Allah berikan bala di tubuhnya, di hartanya, di keluarganya. Kemudian dia bersabar dan Allah sampaikan kedudukan tersebut. Dan Allah kalau cinta sama hambanya tadi, Allah kasih bala, semoga itu sebagai tanda cinta Allah, dan nanti bisa berbaik sangka sama Allah SWT, dihapuskan dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Nanti dapat ujian satu lagi. Tadi ada anak angkat, ada anak asuh mungkin yang sudah anti besarkan. Dikatakan dia yatim piatu, yang posisinya sekarang dia sedang bermasalah. Maka nasihat anak, anti perbanyak doa, perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah SWT, dan nanti cari tahu apa penyebabnya dia kok berubah pikiran, mau balik ke pondok. Tapi apa penyebab dia berubah pula sikapnya? Karena kita tahu ada asap, ada api. Cobalah nanti pada hari-hari ini beristighfar lalu menghubungi ustadzanya, tanyakan apa sebenarnya masalahnya. Boleh jadi dia sedang berjuang. Dia ingin menunjukkan kepada anti, jangan dihubungin lagi anak. Ana akan menunjukkan kepada anti satu pencapaian yang membuat ibu asuhnya ini berbangga dengan pencapaian itu. Boleh jadi antara obrolan anti sama dia, ada obrolan yang membuat dia akhirnya bersemangat. Mungkin juga dia tidak ingin membuat anti kecewa lagi, karena anti inginnya dia berada di pondok, anti inginnya dia belajar, menuntut ilmu, menjadi wanita yang soleha, yang dapat melanjutkan perjuangan dakwah ini. Boleh jadi dia sedang melakukan itu. Maka bersabarlah dengan tidak adanya hubungan dari anak tersebut. Anak itu sedang berproses insya Allah untuk menjadi seperti yang anti inginkan. Jadi jangan berburuk sangka, kedepankan berbaik sangka. Kalau memang anti tahu dia adalah perempuan yang ingin berkhidmat kepada anti, tapi anti nggak mau khidmatnya itu pulang ke rumah, tapi khidmatnya terus menuntut ilmu. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jadi rencana kuisnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semua yang hadir diberi berkah oleh Allah Azza wa Jalla di umur, di harta, di tubuhnya. Kemudian diberi taufik oleh Allah untuk meniti jalan menuju kepada Allah Jalla Jalla. Sampai berjumpa kembali. Anda kembalikan ke moderator. Anda mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Alhamdulillah kajian pagi ini dari awal sampai akhir telah selesai. Telah sama-sama kita simak. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan barakallahu fikum jazakumullahu khairan kepada Ustaz Dr. Sakriza Basalama LCMA hafizahullah taala yang telah menyampaikan materinya, dan kepada Lorong Paradisa yang telah mempersiapkan kajian ini, dan juga kepada seluruh keluarga besar SRB. Kami mohon maaf kepada partisipan yang tidak kami sampaikan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan bagi yang, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis.
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya,